Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar saudaraku? Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, kita akan menerima sabda Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus memberikan hikmat dan memampukan untuk dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, bagian sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4 yang tertulis demikian. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Demikianlah sabda Tuhan. Bagian sabda Tuhan ini diberi tema, layakkah Engkau marah? Saudaraku, setiap kita pasti pernah marah dengan ukuran yang berbeda-beda. Rasanya sah-sah saja kalau orang marah. Tapi mengapa tema kita mempertanyakan layakkah Engkau marah? Seolah marah itu salah. Benarkah demikian? Mengapa demikian? Sebenarnya pertanyaan ini ditanyakan Tuhan kepada Nabi Yunus karena Yunus minta kepada Tuhan agar mencabut nyawanya. Sebenarnya Yunus sedang marah kepada siapa? Kepada Tuhan? Kepada diri sendiri? Atau marah kepada keadaan? Saudaraku, situasinya Yunus menyesal karena telah datang ke Niniwe dan memperingatkan Niniwe, atau tepatnya menyampaikan nubuat Tuhan akan datangnya penghukuman pada Niniwe. Harapannya Niniwe akan benar-benar dihukum oleh Tuhan. Tetapi nampaknya atas penyesalan dan pertobatan Niniwe dari orang-orang bahkan binatang-binatang dilibatkan untuk berkabung, Tuhan tidak jadi melaksanakan rencananya menunggang balikkan Niniwe. Artinya mencabut hukumannya, dan memang itu yang akan terjadi. Maunya Yunus, seharusnya Tuhan konsisten atas rencananya. Jangan terpengaruh oleh realita yang terjadi pada Niniwe. Tuhan memegang janjinya, jangan berubah-ubah. Yunus ingin mengatur keputusan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mempunyai kebebasan untuk menentukan keputusannya. Yang pasti kasih setia dan kemurahan Tuhan yang menentukan keputusan Tuhan. Yunus sebagai nabi harus belajar dari pengalaman ini, sebab baginya yang penting bukan nubuat yang diucapkan, melainkan kasih karunia Tuhan yang daripadanya manusia hidup. Saudaraku, kita bisa belajar dari pengalaman Nabi Yunus yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada penderitaan orang lain. Yunus termasuk orang yang menganut aliran partikularistis. Baginya keselamatan hanya untuk bangsanya sendiri, yaitu Israel. Padahal karya penyelamatan Tuhan untuk semua bangsa atau universalistis. Pengalaman Nabi Yunus mengingatkan kita pada dua hal penting. Yang pertama, jangan terjebak pada kepentingan diri sendiri, mengabaikan orang lain atau sesama. Sikap hidup yang mudah tersinggung, sensi, mudah marah kalau kepentingan kita terganggu, misalnya dalam berlalu lintas, berkendaraan di tempat umum, antri di berbagai kesempatan, menunggu giliran atau orang lain menunggu kita. Kalah untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Bahkan kita diingatkan akan tanggung jawab kepada sama, agar mereka juga menikmati seperti kita nikmati.
Mereka juga mendapat kesempatan mereka seperti kita juga mendapatkan kesempatan. Mereka juga selamat seperti kita juga selamat. Bagaimana kita punya kepekaan dan jiwa sosial. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Mengasihi karena Tuhan Allah peduli orang yang lemah dan miskin. Penyayang, ia memelihara manusia seperti seorang ibu. Panjang sabar, ia menahan murkanya, tidak serta-merta menghukum. Berlimpah kasih setia, Tuhan Allah tidak hanya mengasihi manusia tetapi juga menunjukkan kesetiaannya dalam mengasihi. Tuhan Allah juga menyesal atas malapetaka yang dirancangnya oleh karena belas kasihannya ketika manusia bertobat atas kesalahan dan dosa-dosanya. Saudaraku, seharusnya kita menjiwai sifat-sifat Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan menyesal atas malapetaka yang akan mendatangkan penderitaan bagi sesama. Oleh karena itu, layakkah kita marah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menemukan hikmat di balik setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.